Selamat datang kembali di Yo. Ngotip, Ngobrol Kreatif. Kali ini bersama Angga, anak petir, Halo. dan Romeo. Gue juga tahu apa yang ada di pikiran kalian. Ngapain ada Romeo? Ternyata dia bisa memberikan inspirasi kreatif juga. Karena seperti yang gue ingatkan kembali bahwa inspirasi bisa datang dari mana aja dan dari kapan aja. Dan bisa dari apa aja. Bisa jadi dari dokter, bisa jadi dari orang seperti Romeo. Orang sih. Anyway, hari ini gue ngajak mereka ngobrol untuk sebuah apa bilangnya, cerita bersambung sama cerita blog, sebuah enggak juga web series video. Series. Boleh lah web series. Web Ya. series tapi bentuknya tulisan. Iya, tulisan. Yang bernama Sayap Besi. Cerita gitu. Mulainya kapan dan siapa yang mulai sampai akhirnya terjadilah si proyek Sayap Besi ini. Oke, mungkin dari gua dulu ya. Oh iya sih. Sayap Besi itu apa ya? Passion gua selain di bidang kedokteran. Oke. Jadi menulis itu salah satu dari banyak passion yang gua memang suka gitu. Oke. Jadi dari kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu tepatnya waktu gua di daerah nggak punya banyak kerjaan. Nulis. Selain praktek jaga malam apa akhirnya di antara itu ya gue nulis. Dari situ gue udah punya banyak cerita. Cuman memang karena gue otodidak ya, jadi gue nggak ngerti lah cara bikin cerita, premis segala macam itu gue nggak pernah ngerti. Jadi gue bikin aja. Gue punya ide gue bikin, Akhirnya udah jadi segunung, nggak tahu mau dikemanain. Terus lo ngajak Romi? Atau Iya, tapi langsung kepikiran Romi? Enggak. Karena nah Soal. akhirnya gue mulai ini nggak tahu kemana, udahlah capek sendiri lah gitu sejam 2 jam. Akhirnya sampai gue main Twitter tahun 2012an ya, 2013an mulailah banyak fenomena yang seleb tweet di buku, seleb tweet bikin buku. Iya. Namanya manusia pasti tergoda, gue pun tergoda. Nah di situ gue mulai niat, gue pengen bikin tapi gue nggak mau bikinnya kumpulan joke anak petir. Gue nggak mau itu, gue udah akhirnya gue punya bahan. Nah walaupun gue udah cari tahu ya, walaupun gue udah dalam tanda kutip gue udah lebih terorganisir, jadi gue menulis premis, gue udah mulai mengikuti alur segala macam, tapi gue tetap sendiri. Di situ bukan salah ya, mungkin di situ memang pilihan gue ya yang ngebuat semuanya jadi lama. Karena habis itu gue masuk ke pendidikan S2, makin terbengkalai itu segala macam sampai akhirnya gue punya waktu lagi dan gue bisa kembali ke Twitter setelah 2013-2014 gue nggak main sama sekali karena ada pendidikan. Nah disitulah gue mulai tanya-tanya sama orang-orang yang sekitar gue yang udah pernah nerbitin buku. Iya. Nah di situ gue mulai gue butuh ini nih, gue butuh partner, nggak bisa. Sampai satu saat iseng nih, kalau nggak salah bulan Februari ya. Februari. Ini kayak lagi reminiscing Iya. hari-hari pertama ketemuan gitu. Nostalgia ini kan entar nanti Kasih lagu-lagu itu. pakai backsound atau Terus? waktu itu si Benz Bara ya, kebetulan gue pernah ketemu juga sama orangnya di Jogja, tapi dia kayaknya nggak inget gue lah ya. Intinya dia kayak buka Q&A soal nulis. Terus gue tanya, bisa nggak nulis dengan partner? Kalau emang bisa, gue kayaknya butuh. Intinya pertanyaan gue itu. Nah, entah bagaimana, ini orang nyamber. Gue nyamber. Berarti sebenarnya emang nggak pengen banget awalnya sama Romi itu sebenarnya. Enggak juga, terpaksa lah. Rom, mungkin pertanyaan gue begitu dulu. Kenapa lo nyamber? Karena waktu itu jam malam ya. Malam ya gue lah. Kalau nggak salah, gue lagi nggak ada kerjaan, gue belum tidur, gue belum ngantuk, ya udah gue nyamberin orang aja. Dan tiba-tiba ada dia gitu. Kan gue follow dia duluan sih. Dulu ada dia gue. Terus lo yang WhatsApp duluan, PDKT duluan gitu lo. Iya sih yang WhatsApp duluan. Terus. Sampai akhirnya ya gue baca naskah dia, wah kayaknya asik nih, maksudnya jalan ceritanya, premisnya gitu. Cuman pas gue baca masih banyak beberapa yang rancu gitu. Nah terus diskusi ternyata kita emang connect, Nyambung ya. nyambung banget. Tapi ya. Ya ada beberapa kejadian
dia ngomong apa, gue ngomong apa, tiba-tiba bareng gitu, bareng persis banget, aduh so sweet banget. Ntar gue tambahin gitu. Iya. Penonton jangan ikut-ikutan dulu. Kamu juga jangan ya. Penonton. serius itu serius, gue WhatsApp apa gitu kan ya. Di tribun awas jatuh itu. Anjir, banyak amat. Dia WhatsApp bareng gitu dan kata-katanya sama gitu, dan ternyata emang nyambung beberapa cerita kita bikin, nggak saling WhatsAppan, tapi pas kita breakdown bareng nyambung. Berarti emang lu sendiri dari awal juga ada demen nulis atau gimana? Gue dari kecil emang dari SD gue bikin puisi. Oke. SMP bikin cerpen. SMA bikin ribet SMA. orang tua. SMA ditinggalin. Iya. Penonton. Udah penonton Makasih. tolong Mas. Ya, thank you. Sayap Besi ini sebuah kolaborasi gitu. Gue bisa bilang ini sebuah kolaborasi. Dari awal lo kepikiran untuk jangka panjang gitu loh. Maksudnya ketika lo bikin ini kan lo udah punya nih naskahnya nih, setumpuk tadi lo bilang segunung gitu. Lo mikir gak bahwa misalnya tiba-tiba setelah orang ini baca, oh iya sih connect, tapi ternyata sama orang ini dia bilang ini chapter 2 ke belakang jelek, mendingan kita ganti, kita ulang gitu. Terus lo pernah mikir gak apa yang akan terjadi dengan naskah lo yang sisa itu? Lo udah bikin sekian banyak, terus karena ketemu orang yang cocok mesti dibuang gitu. Nah mikir? Lo bukan pernah pikir, itu kejadian juga. Kejadian makanya. Jadi, Dari awal lo mikir gak? Dari awal enggak? Oh mikir. Karena sebenarnya naskah yang sebelum gua kasih ke Romi itu juga udah naskah daur ulang dari yang ketemu sama orang pertama. Brainstorming. Oh ini enggak. Karena kadang-kadang ada yang menurut gua bagus, ya menurut gua nih ini, tapi menurut dia ini terlalu ekstrim. Oh ya. Nah ini akhirnya kayak gitu-gitu, dan pas ketemu sama Romi juga akhirnya kita rombak. Kira-kira apa yang dia tulis sampai dibilang terlalu ekstrim? Pertanyaan ke depannya, planning kita ini salah satu planning termatang gua selain hidup gua dan kedokteran. Yang pernah gua buat. Hidup lo berarti pernikahan ya? Iya, pernikahan dari ini bakal gini. Nah, karena buah pikiran selama 5 tahun lah. 5 years. Jadi yang gua dan Romi lakukan ini sebenarnya yang di web ini, ya kita kasih bocoran dikit lah ya. Ini appetizer-nya dari sesuatu yang lebih besar. Nah, iya. Oke. Sesuatu yang lebih besar. Nah, Menarik. pas gua kelempar, dan ya gua nggak memungkiri gua juga membutuhkan awalnya membutuhkan promosi, jadi gua banyak men-tag ya teman-teman gitu lah. Akhirnya mana yang tenang, mana yang ini, ternyata alhamdulillah memang suka gitu. Memang suka, akhirnya kita dapat respon yang luar biasa, dan baik juga yang Romi. Oke. Ya kita harus memberikan sesuatu yang memang lebih besar Ya. nantinya. Ceritain dikit dong, Sayap Besi itu tentang apa? Dikit aja, nggak usah banyak. Gue kasih tantangan dalam 4 kalimat, kalian harus bisa menjelaskan Sayap Besi itu tentang apa. Dan karena kalian katanya saling nyambung, satu kalimat. Anjir. Oke. Dimulai dari siapa dulu terserah. Mungkin kalau kalimat terlalu gampang ya, kita bikin 4 kata aja. Anjir. Ya, Kita tunggu tantangan. kalau dari gua itu yang kata yang pertama adalah teamwork. Gue kata yang kedua adalah kerjasama. Oh sama ya. Kan? Ini bisa kaki kebalik nggak? Gua rasa gitu. Udah oke. Terus lagi baru. Kata kedua ini Petualangan, teamwork, terus Seru. self proclaim but okay. Seru, udah seru ya. Nggak ketebak. Itu 2 kata. Oh, Unpredictable. unpredictable. Oke. Makasih deh. Dalam waktu 1 menit, ceritakan kepada gue gimana cara kalian mendapatkan inspirasi. I mean, this is a long process. Gitu. You've got so many things to handle, banyak karakter yang dilibatkan. Kalian berdua pun saling komunikasi satu sama lain. How do you get inspired? Mungkin kita masing-masing beda. Karena dulu satu menit. Kalau gue dapat inspirasi, terutama untuk Sayap Besi ini adalah gue senang mengangkat tema kecil, gue explore, dan gue reveal ya, gue kupas tuntas, jadi dan gue majukan ke Sayap Besi ini elemen-elemen yang menarik. Nah, contohnya kayak di chapter 6 itu kucing hilang temanya. Nah, gue mau ngangkat dari kucing hilang terus jadi lu bisa baca itu cerita jadi menarik, gimana caranya? Oke. Nah, itu.
Menarik. Jadi dari everyday things, habis itu gue berpikir ini gimana cara gue bikin. Oke. Romi? Kalau gue biasanya ngeliat dari kehidupan gue dulu sendiri. Kalau misalnya gue, misalnya sekarang gue lagi suka sama seorang gitu, tapi gue nggak bisa mengungkapin perasaan itu. Ini tinggal ngomongnya kan di sebelah orang. Bukan itu. Nah, gue jadiin mungkin ini bisa dijadiin cerita, tapi tetap rasanya itu rasa sayap besi banget gitu, nggak harus mainnya kayak cerita-cerita cinta-cinta lain, tapi tetap kita bikin sayap besi banget. Gimana caranya kita diskusi bareng gitu. Intinya gue lihatnya yang di sekitar dulu atau mungkin yang lagi happening atau lagi tren, tapi kita ubah dengan sayap besi banget. Jadi itu yang membedakan. Oke. I guess that's it. Mungkin gua rangkum sedikit buat yang di rumah asiknya juga. Itu lagi di warnet. buat yang nonton video ini, siapapun kalian, kapanpun kalian, dimanapun kalian, inspirasi datang dari kapan aja, dari mana aja, dari siapa aja. Seperti yang tadi gue bilang, mereka memulai inspirasinya dengan cara melihat ke sekitar mereka, apa hal kecil, hal-hal menarik, hal unik, hal yang lagi trending. Kemudian mereka kembangkan itu sendiri menjadi sebuah cerita yang tadi katanya petualangan, teamwork, seru, dan unpredictable. Dan if you cannot do it alone, then find a partner. That's important as well. Gue pernah dengar satu pepatah yang bilang, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So I think this is what one good proof that it's what happening. Bahwa mereka bisa kayak gini karena mereka berdua. Tadinya Angga sendirian, dan ketika Angga sendirian ternyata nggak jadi lama. Ternyata saat mereka berdua baru jalan. So I guess find your partner, find your passion as well. Gue nggak bakalan jadi kayak motivator yang bilang quit whatever you're doing and pursue your passion. Enggak. Warnet kuota tetap mesti bayar pakai duit, kosan tetap bayar pakai duit. Jadi santai aja. Cuman kalau lu punya passion lo kayak Dok Angga, jangan ditinggalin di tengah-tengah. Keep on doing it. Dan I guess that's it. So sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai jumpa di Ngobrol Kreatif. Bye.